Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar Radio Betani FM yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya, Suprapti, penyuluh agama Kristen Kecamatan Argomulyo. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti acara Suluh, Suara Penyuluh, di mana Suara Penyuluh merupakan hasil kerjasama Radio Betani FM dengan Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjumpaan kita pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini Allah boleh pertemukan kami melalui suara suluh ini. Kiranya Tuhan boleh campur tangan ya Bapa di dalam kami beracara pagi hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus boleh memberkati setiap kami, agar firman-Mu boleh menjadi rema, dan bagi hamba-Mu sendiri yang Kau pakai, Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan menolong, sehingga hamba boleh menyampaikan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jalan naik adalah turun. Jalan naik adalah turun. Suatu tema yang unik, di mana pada tema ini terdapat dua kata yang bertentangan. Terdapat dua kata yang kontradiksi, yaitu naik dan turun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, naik berarti bergerak ke atas atau bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Sedangkan turun mengandung pengertian yang sebaliknya, yaitu
bergerak ke bawah atau bergerak ke tempat yang lebih rendah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan naik bagi kehidupan umat manusia pada umumnya seringkali dipahami sebagai suatu kenaikan level, suatu tingkatan hidup yang mengalami kenaikan-kenaikan. Dan kenaikan level ini seringkali dihubungkan dengan jabatan, kekuasaan, kekayaan, popularitas, dan bentuk-bentuk penghormatan yang lainnya, dan bentuk-bentuk perhargaan yang lainnya. Kebanyakan orang merasa bahagia ketika terus dan terus naik jabatan, ketika punya posisi yang lebih tinggi daripada orang lain. Merasa bahagia ketika memiliki kekuasaan, karena dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan posisi yang lebih tinggi dari orang lain, maka orang tersebut dapat memerintah orang lain. Orang tersebut memiliki bawahan, hidupnya disegani, hidupnya dihormati. Ketika orang bertemu dengan dia, orang menundukkan kepala, orang berkata permisi, orang memberikan penghormatan yang lebih. Begitupun dengan orang yang memiliki popularitas. Ketika seseorang mengukur kehidupannya dengan popularitas, jalan naik diibaratkan dengan sebuah popularitas, maka orang tersebut akan merasa bahagia, merasa senang, merasa nyaman, merasa hebat ketika banyak orang mengenalnya, ketika banyak orang mengaguminya, bahkan ketika orang bertemu dengannya meminta tanda tangan, mengelu-elukannya, namanya disebut oleh kebanyakan orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan naik menurut kebanyakan orang adalah jabatan, kekuasaan, penghormatan, harga diri. Namun yang menjadi pertanyaan buat kita saat ini adalah, jalan naik bagi orang percaya itu seperti apa? Apakah kata firman Tuhan? Apakah kata Tuhan Yesus tentang jalan naik itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, benar sekali bahwa setiap orang menginginkan jalan naik dalam kehidupan mereka tanpa kecuali. Setiap orang merindukan kehidupannya mengalami kenaikan, mengalami peningkatan demi peningkatan. Peningkatan jabatan, peningkatan posisi, peningkatan kekayaan, harta yang semakin berlimpah. Bahkan tidak sedikit orang yang mengaku sebagai orang percaya pun seringkali memiliki anggapan yang sama dengan pandangan manusia secara umum. Memiliki anggapan yang sama dengan manusia secara umum, dengan pandangan dunia. Dan saya percaya bahwa setiap orang percaya merindukan memiliki kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, memiliki kehidupan yang mengalami peningkatan, baik peningkatan secara jasmani, secara materi, maupun peningkatan secara rohani. Namun faktanya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang memiliki pandangan yang keliru tentang jalan naik. Tidak sedikit orang memiliki pandangan yang sama dengan dunia bahwa jalan naik itu ketika seseorang mengalami kenaikan jabatan, posisi, mengalami popularitas, memiliki kekayaan yang semakin berlimpah. Dan hal ini pun terjadi di dalam kehidupan murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Di mana Yakobus dan Yohanes melalui ibunya menyampaikan keinginan mereka agar masing-masing dari mereka boleh duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga.
Melalui ibunya Yohanes dan Yakobus dengan mudahnya berharap menjadi seorang pembesar, menjadi pembesar-pembesar Kristus, menjadi orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki posisi. Hal ini mereka lakukan bukan karena mereka ingin melayani Tuhan, tetapi karena mereka menginginkan penghormatan, menginginkan orang lain menghormati mereka. Mereka berharap dengan posisi di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus, mereka memiliki kehidupan yang disegani, kehidupan yang dihargai, kehidupan yang dihormati sehingga banyak orang tunduk kepadanya, banyak orang nurut, manut, sendiko dawuh kepadanya. Jadi pada intinya, ibu dari kedua saudara ini ingin kalau anaknya memiliki jabatan yang tinggi ketika Yesus Kristus menjadi raja yang memerintah Israel. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, namun keinginan mereka itu dipandang keliru oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa keinginan mereka itu tidak benar. Keinginan mereka sama dengan keinginan dunia. Karena itu Yesus menjawab kepada mereka, "Kamu tidak tahu yang kamu minta." Melalui ayat 22 dan 23 Tuhan Yesus menjelaskan bahwa untuk meraih kemuliaan yang tinggi, untuk meraih posisi yang tinggi, mereka harus berani meneladani Yesus, yaitu berani meneguk cawan penderitaan. Di mana Kristus hadir ke dunia ini dengan meninggalkan harga dirinya sebagai anak Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6-8. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam iman kekristenan, untuk meraih jalan naik harus berani turun. Untuk naik harus turun, meneladani sikap Yesus, di mana Yesus yang adalah Allah, yang memiliki posisi tertinggi, tapi dia turun ke bawah menjadi rupa seorang manusia. Dia menderita disalibkan, dia harus mati dikuburkan, dia mengosongkan dirinya, bahkan dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Harus rela merendahkan diri, harus rela memikul salib dan taat sampai mati. Begitu pula dengan umat percaya. Ketika setiap kita merindukan untuk memiliki atau meraih kemuliaan di dalam Kristus, ingin menempuh jalan naik level dan level semakin tinggi, mengalami peningkatan, maka kita harus berani semakin rendah dan rendah. Kita harus berani semakin turun dan turun. Kita harus berani menyangkal diri sebagaimana Kristus menyangkal dirinya, mengosongkan dirinya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa untuk meraih kemuliaan di dalam Kristus, seseorang harus berani mengambil sikap, merendahkan diri, turut dalam penderitaan Kristus. Ketika seseorang berani ingin memiliki peningkatan, ingin hidup di dalam kemuliaan, ingin memiliki posisi di dalam Tuhan, yang pertama harus berani menyangkal diri, yaitu taat kepada kehendak Tuhan, walaupun terkadang yang Tuhan kehendaki itu bertentangan dengan akal sehat kita. Kita harus mau berserah penuh kepada Tuhan dan meletakkan seluruh hidup kita di dalam rancangan Tuhan. Selain menyangkal diri, kita juga harus berani memikul salib.
Ketika kita menyangkal diri, yang terjadi seringkali sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang seringkali membuat kita sakit, membuat kita sedih, bahkan menderita karena melakukan hal yang berlawanan dengan keinginan kita. Namun itulah salib yang harus kita pikul. Dan yang ketiga adalah kita harus taat kepada Kristus sampai akhirnya. Untuk menyangkal diri dan memikul salib, itu memang tidak mudah. Tetapi ketika kita hidup taat di dalam Kristus Yesus, sebagaimana Yesus taat sampai mati, maka Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita sehingga kita mampu melewati proses dinamika kehidupan kita. Entah itu jatuh, entah itu bangun, entah itu enak, entah itu tidak enak. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan Yesus kepada Yohanes dan Yakobus juga merupakan pesan yang Tuhan tujukan kepada kita setiap umat percaya. Saya yakin bahwa setiap kita rindu melewati jalan naik. Dan untuk melewati jalan naik, mari kita berani untuk turun dan turun. Kemuliaan akan Tuhan berikan ketika kita berani turun, merendahkan diri, menyangkal diri, memikul salib, dan taat setia di dalam Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 26-27, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita ingin naik level, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita rela menjadi hamba, kita rela menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan. Dengan demikian, untuk kita bisa melewati jalan naik, mari kita turun. Untuk kita dapat memiliki kemuliaan, mari kita merendahkan diri dan melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan sudah berhenti sampai di sini dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Firman-Mu sangat singkat dan sederhana. Namun hamba percaya kepadamu, Engkau memberkati setiap pendengar Radio Betani FM dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini boleh termaterai di dalam setiap hati kami, boleh menjadi penuntun di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melewati jalan naik dengan berani untuk turun, menyangkal diri, memikul salib, dan taat kepada Kristus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas pimpinan dan lawatan Tuhan bagi setiap pendengar Radio Betani FM. Kami juga bersyukur atas pimpinan dan lawatan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh campur tangan, memberkati bangsa kami, memberkati negara kami. Setiap pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan akan campur tangan sehingga pergumulan bangsa ini boleh terselesaikan. Kami juga menyerahkan kota Salatiga tercinta Tuhan, di mana sebentar lagi juga akan mengadakan pemilihan wali kota ya Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu bagi setiap umat masyarakat di kota Salatiga ini, agar kami boleh memilih pemimpin yang melayani dengan hati, yang melayani dengan cinta dan kasih. Karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas kota kami. Kami bersyukur Tuhan atas Radio Betani FM yang Tuhan Yesus boleh pakai untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan semakin disebarluaskan, Injil diberitakan melalui radio ini. Biarlah Tuhan akan memberkati Radio Betani FM beserta seluruh yang bekerja di radio ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan mendengar, menjawab pergumulan mereka, Tuhan menolong agar setiap program-program Radio Betani ini boleh berhasil, boleh berjalan dengan lancar.
Akhirnya Tuhan, kami mengakhiri suluh pada pagi hari ini. Tuhan Yesus akan terus memberkati dan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini jumpa kita. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.